Selamat siang saudara-saudara, selamat bertemu kembali pertemuan yang pertama di senior ini. Dan saya mengucap syukur kepada, terima kasih kepada tim worship yang sudah melayani kami di sini semua, yang juga Cimedi, juga yang lain-lainnya, Melani juga, kantor, banyak yang bantu, saya nggak bisa sebutin satu persatu, terima kasih. Dan saya juga mengucap syukur, tadi temanya dikatakan Thanksgiving and Remembrance, mengucap syukur kalau kita di sini boleh berkumpul kembali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Kostif dan juga Cinge yang menggantikan Tante Jane, ya, yang sudah dipanggil Tuhan, ya, untuk menggantikan kepemimpinan di senior ini. Kita sebetulnya mengucap syukur, ya, akan apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Mungkin kita merasa, aduh, kenapa begini? Ya. Tapi di sini Paulus mengingatkan kepada kita, yang pertama, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3, ya, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Nah, saya mau baca dari Mazmur. Kita mau belajar dari Daud, ya. Saya nggak buat slide, tapi saya akan bacakan Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Kalau ada yang mau buka silakan. Tapi saya akan bacakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Daud mengatakan begitu, ya. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Saudara-saudaraku, ini yang menulis adalah Daud. Kehidupannya luar biasa. Pemilihan Daud sebagai raja itu bukan suatu kebetulan, karena dia sungguh-sungguh Daud itu diurapi, dipanggil dan dipilih sama Tuhan. Kalau saya baca, ya, di sekolah, saya ingat cerita di sekolah minggu bahwa si Saul ini waktu dipilihnya ada Nabi Samuel. Dia mau diminta Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Itu cerita sekolah minggu, ya. Kemudian Nabi Samuel ini diminta Tuhan untuk ke keluarga Isai. Pas waktu dia ke keluarga Isai, si Isai ini bangga punya anak banyak, ada 8. Dia keluarin satu-satu yang paling gede, gagah perkasa. Tetapi si Nabi Samuel bilang, enggak, sampai 7 orang anaknya. Terus Nabi Samuel ini bilang ke Isai, kamu cuma punya 7, katanya. Enggak, ada 1 lagi. Itu lagi sedang gembalain domba, lagi piara domba, katanya. Kemudian, ya, dipanggil si Daud ini karena menurut pandangan mata orang tua, anak paling kecil, anak paling muda, nggak ada pengalaman. Ini loh yang paling tua ini jago, mungkin dia udah bergelar apa gitu, ya. Kalau di sini, wah, anak saya yang paling pertama ini udah bisa kerja dari sini. Tapi Tuhan pandangannya berbeda, ya. Tapi Tuhan justru pilih yang orang tidak pilih. Itu hebatnya, ya, Tuhan tuh punya maksud sendiri. Kemudian yang saya tadi baca, ya, saya tadi baca lagi ulang, ya, yang ayat 13 sampai 18, tapi saya mau setiap ayat saya baca, ya. Ayat 13 dikatakan begini, Mazmur 139, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, dengerin lagi, saudara, ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggang, ya, bahasa Inggrisnya kidney katanya. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini waktu saya baca-baca, ya, tadi malam, ya.
bayi itu adalah misteri dalam kehidupan. Misteri, karena apa? Hal yang luar biasa di luar pikiran kita. Bahkan saya baca gitu ya, kok dibilangnya buah pinggang, kenapa ya? Kenapa gak dibilang sebab engkau yang membentuk kepala? Kenapa Alkitab bilang buah pinggang? Saya coba cari tahu. Kemudian ada yang tulis di dalam tesis ya, dia bilang pertumbuhan janin embrio di dalam kandungan. Saya suka untuk gali-gali itu, saya hubungin ke ilmu pengetahuan, logik ya, karena banyak orang yang Alkitab ini seperti nggak masuk akal, ya. Saya gali. Nah, dibilang begini, ibu-ibu tahu ya bahwa kehamilan itu 280 hari dikatakan. 10 bulan atau 9 sampai 10 bulan 40 minggu. Dan di situ ditulis ya, saya tulis dibilang 3 tahap proses pertumbuhan janin. 0 sampai 2 minggu adalah tingkat ovum. Ini ada dokter. saya cepat baca aja, mungkin saya salah, tapi saya ini 0 sampai 2 minggu tingkat ovum, jadi itu 3 sampai 5 minggu terbentuk embrio katanya. Kemudian di atas 5 minggu janin sudah ada bentuk manusia. Kenapa kidney? Kenapa buah pinggang? Kidney ya. Dikatakan di sini dia bilang human kidney development begins as early as 3 weeks of embryonic development. Perkembangan ginjal manusia dimulai pada minggu ketiga perkembangan embrio. Jadi belum ada apa-apa. Saya melihat bahwa kok si Daud ini seorang gembala bisa menulis ya tentang buah pinggang. Penulisannya tuh luar biasa. Bagi saya tuh Daud mungkin gak sekolah, ngebalain domba dari kecil. Tapi kok bisa ya Daud tuh di Mazmurnya itu, di syairnya itu menulis sedemikian rupa tuh sepertinya seperti ilmiah, ada ilmiah kedokteran. Banyak yang saya lihat-lihat itu di Alkitab itu hal-hal yang belum ada, tetapi dibuktikan sekarang-sekarang ini, gitu loh. Dan itulah Daud tuh merasa dekat sama Tuhan dan dia bersyukur karena dikatakan tadi menenun di dalam kandungan ibu. Mungkin kalau ibu-ibu di sini yang menenun ya, crochet, knitting, itu kalau menenun tentu ketat maksudnya tuh nggak ada yang agak kendor-kendor, pasti ditarik ketat gitu ya. Jadi kalau di knitting tuh bagus, kalau tenunannya ya bagus, dan warnanya juga kita bisa bentuk menarik, warnanya tuh bisa merah, hijau, warna-warni. Meriah sekali kalau tenunan. Demikian juga Tuhan menenun kita itu dengan warna yang spesifik. Tuhan mengetahui setiap apa yang ada di dalam tubuh kita. Setiap part dia tahu. Jadi setiap orang tuh beda-beda, gak ada yang sama warnanya. Even orang yang kembar. Saya gak tahu di sini ada yang punya orang yang kembar atau yang punya anak atau cucu yang kembar. Tapi beda antara satu dengan yang lain, pasti ada perbedaan, nggak mungkin sama. Either mukanya beda atau ngomongnya beda atau sifatnya beda, pasti ada perbedaan. Apalagi orang yang bukan twin, yang kembar, pasti ada banyak perbedaan. Dan disitulah Tuhan punya purpose setiap orang diciptakan. Nah, tadi saya ambil contoh tentang ibu-ibu. Nah, saya ambil contoh tentang yang bapak-bapak yang suka sport, ya. Saya tahu Ko Sun Leong main pickleball. Bola, ya, bola bundar. Coba berapa banyak bola? Banyak sekali bola. Ko Heng Yan main tenis pingpong, bolanya beda sama bola pickleball. Tenis beda. Bola sepak bola, bolanya beda. Apalagi basket beda. Rugby bolanya agak lonjong, ya.
Kemudian apalagi yang olahraga, yang suka golf, bolanya kecil. Dan itu juga aneh. Saya baru tahu juga kalau bola golf itu enggak mulus ya. Kalau bola golf itu kan ada kayak apa sih namanya? Gelombang ya, agak rough gitu, bukan bola yang gitu ya. Kenapa? Ada tujuannya. Kalau bola yang saya baru baca nih, kalau bola yang licin, kalau dipukul katanya katakanlah 10 meter, tapi kalau dia bergelombang itu sekali pukul dengan ayunan yang sama bisa 2 kali lipat. Nah itu dia keistimewaan bagaimana banyak ya bola itu diciptakan. Bahkan orang yang main bulu tangkis dikatakan bola juga, bola bulu tangkis kok gitu ya. Dan itulah Tuhan menciptakan kita tuh beda-beda dan bervariasi ya. Ayat ke-14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 14, Mazmur 139 ayat 14. Kalau Daud menyadari kedahsyatan Tuhan waktu menciptakan kita, apakah kita berpikir kita diciptakan secara kebetulan? Enggak. Tuhan bangga kalau Dia bisa menciptakan kita. Ya. Di sini ada ibu, ada bapak. Ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tadi saya katakan Tuhan bangga akan ciptaannya. Kalau di sini, kalau kita melihat ada orang yang pelukis, dia bangga untuk melihat hasil lukisan. Orang yang pemahat, dia bangga akan hasil ciptaan ukiran patungnya. Seorang penjahit, ibu-ibu yang penjahit bangga kalau dia bisa menciptakan suatu kreasi, bikin baju ya. Dan satu hal yang saya ingat waktu saya pulang ke Indonesia, kebiasa kuliner gitu ya, saya diajak makan. Makannya taunya di daerah kulit tuh ada satu tempat ya, makan Indomie. Indominya itu bukan Indomie biasa, yang saya tahu Indomie itu kan Indomie rebus, Indomie goreng. Waktu saya diajak, Indominya beda, dia tuh seperti dikasih keju. Kemudian saya lihat-lihat lagi dari malam ya. Tahu nggak Om tante di sini berapa banyak orang bisa bikin Indomie? Pakai tangan? No, lebih saudara. Katanya itu bisa ribuan. Hah? Apa betul orang dengan bahan Indomie bisa bikin ribuan? Saya bacain tante ya. Om, itu ada yang namanya kerupuk Indomie. Ada yang namanya ramen Indomie. Ada yang namanya mie tek-tek Indomie. Ada yang namanya donat Indomie. Jadi donat dibuat dari Indomie ya. Ada yang katakan nugget Indomie. Pizza Indomie. Martabak Indomie. Waduh, saya bilang banyak sekali. Ada yang disingkat lagi, internet. Tahu nggak internet apa artinya? Indomie, telur, kornet. Aduh, saya bilang banyak sekali. Jadi itulah kreasi ya. Kreasi kalau kita bisa menciptakan sesuatu. Orang-orang di Indonesia tuh kreasinya luar biasa ya. Dia menciptakan sesuatu. Waduh, pakai Indomie bikin apa ya? Yang ini ya. Misalnya Indomie keluyuk katanya. Indomie sambal terasi. Wah, bahkan yang mengherankan tuh ada tuh ya kalau saudara Om Tante bisa melihat namanya kue birthday dari Indomie. Kue birthday dari Indomie, ada gambarnya. Saya sayang saya nggak bisa tunjukin ya. Jadi itulah kreasinya. Dan Tuhan bangga kalau Dia bisa menciptakan. Dan Daud itu mengucap syukur. Dia katakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, itu Mazmur 139 ayat 14. Saya baca yang 15 sekarang. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bahasa Inggrisnya dikatakan my substances was not hid from thee. Jadi saya bisa
membahasa Indonesia kan lebih baik lagi, dikatakan tulang-tulangku tidak tersembunyi bagimu. Jadi proses pembentukan kita itu tidak tersembunyi. Tuhan tuh tahu waktu kita dibentuk, waktu tulang-tulang bayi itu dibentuk, Tuhan tahu. Orang yang mengandung nggak bisa melihat tulangnya bayi, tulangnya janin enggak, tapi Tuhan tahu tulang-tulang yang dibentuk di dalam janin ya. Tulang adalah suatu kerangka. Kalau kita nggak ada tulang, kita bukan manusia lagi. Kita mungkin kayak saya nggak bisa berdiri kalau nggak ada tulang. Bangunan kalau misalnya ini nggak ada structure, nggak bakalan berdiri. Dan tulang itu adalah kekuatan. Jadi suatu simbol, suatu kekuatan. Makanya Tuhan tuh sebetulnya tahu. Kalau semua orang di sini, saya juga, kekuatan apa yang saya punya. Tuhan tahu kalau orang-orang yang katakan punya something ya. Orang boleh katakan, oh saya banyak uang, saya nggak perlu Tuhan. Dengan uang saya bisa beli segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan saya punya kekuatan, saya punya gelar, profesor, doktor, segala macam. Saya nggak butuh Tuhan, nggak perlu. Saya kuat. Saya punya anak yang misalnya punya anak konglomerat, saya bakalan aman hidup saya. Tuhan tahu tulang itu kekuatan. Tuhan tuh tahu kekuatan manusia, tidak terkecuali. Baik kita yang percaya maupun tidak, orang yang tidak percaya, Tuhan tahu. Manusia banyak yang sombong, tapi Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Sombong adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita lihat iblis, setan, itu awalnya dari Lucifer, dialah orang malaikat yang mau sombong, mau jadi seperti Tuhan. Sama Tuhan dibuang menjadi iblis. Ya, dia dibuang, diusir. Jadi kita belajar di sini bahwa biarlah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu sombong mengandalkan kekuatan kita. Apa yang kita punya di sini adalah sementara. Ayat ke-16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Nah, saya menggarisbawahi bahwa dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi sejak kita di dalam bayi, Tuhan sudah mencatat di dalam kitabnya. Demikian juga kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mencatat setiap hidup kita. Baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, semua ditulis. Karena di dalam Wahyu ayat 20 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12 kalau saudara mau bisa baca. Tetapi bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak orang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi saudara,
saudaraku semua di sini, bagi kita yang masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya. Ini waktunya kita minta ampun dan kita minta bahwa Yesus, biarlah Engkau jadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah satu-satunya jalan. Ayat ke-17 dan 18, 2 ayat terakhir. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Daud menulis di sini bahwa Tuhan itu luar biasa. Manusia tidak bisa mengerti pikiran Tuhan. Penyertaan Tuhan itu mengagumkan. Sangat-sangat mengagumkan. Sehingga Daud dikatakan begini, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Saat ini kita bisa datang, kita bisa berkumpul di sini, bisa berbicara, kita bisa makan. Itu merupakan suatu anugerah. Tidak tahu saya bisa bagaimana saya menghitungnya dari sejak saya lahir sampai saya bisa berada di sini. Memang Daud benar, tidak bisa dihitung penyertaan Tuhan pada kita. Nggak bisa dihitung, saudara. Nggak bisa dihitung pakai jari. Daud mengatakan seperti pasir. Sejak kita lahir, kita bisa bermain-main, kita bisa sekolah, kita bisa bisa punya rumah, kita bisa jalan-jalan. Apa? Kita hitung coba, kita pikirin selagi kita bisa lihat Tuhan itu luar biasa. Kita masih bernapas saja tuh luar biasa, saudara, luar biasa. Gak bisa dihitung. Makanya Daud katakan lebih banyak daripada pasir. Jadi kita perlu mengucap syukur. Tadi Daud katakan mengucap syukur yang pertama. Susah atau senang, mengucap syukur. Jangan kita ada susah, wah kita nggak mengucap syukur, malahan kita komplain, Tuhan ini kenapa gini. Padahal kita baru susahnya segini ya. Tapi waktu kita lahir sampai sini, kita hitung nggak tuh Tuhan, penyertaan Tuhan, kita catat nggak penyertaan Tuhan? Kalau kita lihat ya, wah kita bisa beli rumah, oh kita bisa punya anak, oh kita bisa jalan-jalan, itu luar biasa. Jadi mengucap syukur yang pertama tadi, yang kedua bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Yang ketiga, tetap berdoa. Berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, kita berintimasi. Kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan kita. Tuhan ini kenapa? Kita bisa ngobrol, kayak saya ngobrol sama misalnya Coach Steve. Aduh Coach Steve, saya begini. Ya kita sama dengan Tuhan. Kita ajak ngobrol Tuhan itu. Padahal Tuhan, kalau misalnya dilihat dari kedudukan manusia ya, itu seperti raja ya. Kita ketemu raja, presiden aja mesti lewati protokol. Apalagi Tuhan yang pencipta segala pencipta. Adalah suatu kesempatan, suatu privilege kalau kita bisa berbicara sama Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa berintimasi dengan Tuhan. Keluhan-keluhan kita bisa sampaikan. Ingat, kalau kita berdoa, belum tentu dijawab. Bisa ada 4, bisa yes, Tuhan jawab. Bisa no, karena Tuhan tahu. Kenapa no itu? Yang ketiga, tunggu jawaban doa. Yang keempat, no, tapi saya kasih yang lain. Ya. Kalau kita berintimasi dengan Tuhan, kita ngobrol. Ya. Kita bisa mengerti, oh Tuhan kenapa begini? Tuhan kasih tahu begini. Mungkin nggak langsung ya, nggak audible, nggak seperti saya bersuara, oh Tuhan gitu. No, tapi kita diam, kita merenungkan dan kita lewati kejadian-kejadian yang kita lalui dan kita bersyukur. Kita bisa bertanya-tanya. Berdoa itu bukan seperti fast food. Kita order langsung dapat makanan ya. Atau take out gitu ya. Kan sekarang musimnya fast food dan take out gitu ya. Kita pesen bisa ambil gitu. Perlu kesabaran kita berdoa.
Di dalam doa juga ada kedamaian. Ya, jadi itu firman Tuhan yang untuk kita semua hari ini. Kita mengucap syukur, kita bersuka cita, dan tetap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami bisa datang di tempat ini. Itu merupakan suatu anugerah. Kami bisa berkumpul, bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kami mengucap syukur Bapa. Engkau baik, Engkau baik. Biarlah kami senantiasa bisa terus-menerus berbicara kepada Engkau. Merenungkan akan kasih setia-Mu. Merenungkan akan kebaikan-kebaikan Engkau Tuhan. Walaupun mungkin pada saat ini kami sakit, kami sedang ada persoalan, kami ada problem, Bapak Engkau mengetahui. Dan Engkaulah salah satunya yang kami bisa ajak bicara Bapak. Dengan keluhan-keluhan kami yang orang lain tidak tahu. Tapi Engkau tahu Bapak akan persoalan kami. Bapak Engkau menuntun kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami jatuh. Engkau tidak biarkan kami tergeletak. Walaupun kami ada masalah tapi kami tahu Tuhan Engkau beserta dengan kami dan Engkau punya jawaban. Engkau akan menyelesaikan. Engkau akan memberikan solusi Bapak. Yang mungkin kami tidak tahu ya Tuhan solusinya apa, tapi Engkau mengetahuinya Tuhan. Berikan kami kesabaran Tuhan, berikan hati kami yang sukacita untuk bisa bersukacita ya Tuhan. Walaupun dalam situasi apapun Tuhan, susah, senang, kami bisa bersukacita Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Engkau dan kami mau menunjukkan bahwa Engkau hidup di dalam kami sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa ya Tuhan, Kau bless anak-anak-Mu di sini Tuhan, Om, Tante, dan juga keluarga dan juga anak-anak yang cucu juga Kau berkati mereka satu persatu, Kau memberikan kesehatan Tuhan kepada anak-anak-Mu di sini Tuhan. Dan juga hamba mau berdoa ya Tuhan untuk Tante Emi yang masih ada di rumah sakit Tuhan, Bapak Engkau sertai dan Kau berikan kekuatan ya Tuhan pada Tante Emi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus.